kali ini akan membahas tentang RKUHP ya, yang sekarang ini lagi banyak dibicarakan orang, terutama pasal-pasalnya yang dianggap kontroversial. Sebelum kita membahas lebih lanjut ya, bersama Bang Fal di sini. Dari RKUHP ini sendiri kan sebenarnya adalah kependekan dari rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Ya Bang ya. Jadi perlu diketahui juga kehidupan kita bermasyarakat itu sebenarnya diatur di dalam RKUHP ini. Nah, sebelum ini disahkan sebenarnya RKUHP kita itu katanya sudah ada sejak zaman Belanda. Jadi sebenarnya sudah tidak cocok lagi dengan kehidupan zaman sekarang, di mana masyarakat sudah lebih maju, peradaban juga lebih maju, dan banyak pengaruh-pengaruh yang bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, sementara RKUHP yang lama dianggap sudah jadul karena dibuat di masa pemerintahan Belanda, begitu kan, ya Bang ya? Ya, betul. Nah, jadi RKUHP ini sendiri kan sudah disahkan tanggal 6 kemarin, setelah polemik, beberapa polemik yang terjadi lah, ya Bang ya. Ya, oke. Jadi ada beberapa pasal memang yang dianggaplah kontroversi. Jadi menurut Bang Fal sendiri gimana ini tentang beberapa kontroversi ini? Memang pembahasan KUHP ini memang sudah lama ya dirancang, di draftingnya aja sebenarnya sudah banyak dilakukan kajian-kajian akademik lah. Mungkin sudah beberapa universitas yang melakukan kajian akademik, mungkin ada juga USU atau UNAIR ya. Jadi rancangan KUHP ini juga menjadi produk terakhir dari DPR RI tahun 2019-2024 mungkin. Jadi urgensinya sebenarnya sudah lama untuk melakukan revisi ini, karena ini kan produk kolonialisme Belanda gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya Bang ya. Harus diperbaharui lah, banyak pembaruan karena juga ada sudah masuk pada unsur-unsur teknologi ya di situ ya. Jadi ada beberapa pasal memang yang menjadi stressing kita, misalnya tentang penghinaan ya kan terhadap pemerintahan, kepala negara ya. Mungkin nanti bisa kita bahas satu-satu kenapa bisa terjadi dan kenapa harus muncul pasal itu di KUHP. Kemudian soal pernikahan, hubungan seks di luar nikah. Ya, atau pasal kumpul kebo dan lain-lain. Saya pikir itu yang sangat banyak menjadi sorotan masyarakat, karena sudah menyinggung kepada nilai-nilai yang katanya sudah melanggar nilai-nilai demokratis ya. Betul. Demokrasi. Yang kedua, sudah merembet kepada hal-hal yang sifatnya pelanggaran hak asasi manusia gitu. Begitu Roni. Itu contohnya itu kan tadi kayak penghinaan terhadap lembaga negara itu Bang, dan pemerintah. Terutama yang banyak dikritisi orang itu pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden memang. Nah, memang di zaman digital ini sekarang memang penghinaan dan kritis itu bisa jadi beda tipis sebenarnya. Nah, ini yang dianggap karet juga. Jadi pasal 218 sampai 220 itu kan mengatur tentang pasal penghinaan ini. Menurut apa gimana dengan nilai-nilai demokrasi yang harusnya bebas berpendapat? Itu memang salah satu yang menjadi sorotan dari pegiat-pegiat aktivis lah ya, pegiat-pegiat asasi manusia, pegiat demokrasi, aktivis-aktivis. Jadi ini seolah pasal yang untuk pasal pembungkaman lah ya. Ketika masa Orde Baru juga sudah diterapkan gitu ya, Orde Lama. Jadi kembali lagi pasal ini muncul ya untuk sepertinya mengkerdilkan lagi arti demokrasi, padahal kita sudah masuk pada reformasi gitu kan. Banyak kebebasan-kebebasan sipil yang diperjuangkan pada masa reformasi kok kembali lagi di KUHP gitu kan. Sebenarnya ya sudah semakin hari ya rasa kebebasan masyarakat ini juga kayaknya sudah semakin disandra gitu ya. Kenapa? Karena selain KUHP udah ada undang-undang ITE gitu ya. Ada lex spesialis, ada lex generalis. Lex generalisnya di KUHP itu sudah diatur bahwa tidak ada penghinaan kepala negara. Kemudian nanti di lex spesialisnya di undang-undang ITE sudah diatur lagi penyebarannya lewat medsos segala macam. Jadi kita juga nggak tahu ukurannya apa menghina. Antara mengkritik dengan menghina kan kita nggak tahu juga kan. Ini kan kembali lagi ke meja penyidik gitu, atau yang pihak berwajib, apakah dia menganggap itu sebagai penghinaan atau kritik gitu. Tapi sebenarnya ada nilai-nilai universal tentang
penghinaan, misalnya tidak boleh disamakan dengan hewan, binatang, kalau itu memang penghinaan. Nah, tapi kalau hanya untuk mengkritik sesuatu kinerja, mengkritik sikap yang kemudian dianalogikan dengan sesuatu yang lain dan dianggap sebagai penghinaan, nah ini menjadi sebuah interpretasi juga jadinya kan. Apakah penyidik nanti menganggap itu sebagai interpretasi dari penghinaan, atau orang yang menyampaikan kritik itu bukan itu maksudnya gitu. Jadi di sini ya harus benar-benar jeli soal diksi gitu. Nah, itu yang paling penting. Apalagi tidak semua penyidik atau pihak berwajib ya ahli sastra kan. Betul. Ya kan? Apa yang disampaikan itu kan bisa saja sekedar analogi atau asosiasi ya kan? Atau perumpamaan atau perbandingan, tapi itu dianggap sebagai penghinaan. Nah, ini yang menjadi persoalan di masyarakat nanti. Itu yang saya lihat gitu. Ya, memang sedikit kayak saya bilang tadi, ini beda tipis antara penghinaan sama kritis ini seperti apa, karena sebelum-sebelumnya pun di zaman sebelumnya memang sudah banyak yang dianggap penghinaan atau kritisi, cuma memang sebelumnya memang kita harus melaporkan diri sendiri. Nah, cuman ini kan untuk presiden wakil presiden ini berarti apakah boleh orang lain yang melaporkan, apakah boleh stafnya, itu memang masing-masing menjadi pertanyaan. Nanti tergantung bagaimana undang-undang ini memang dijalankan, apakah akan melenceng atau tidak. Nah, memang sebagai presiden, sebagai simbol negara, memang kita harus memang menjaga, apalagi kita di sistem presidensial ini harus menjaga nama baik presiden kita. Presiden kita lah yang kita anggap sebagai perwakilan negara, apalagi di seluruh dunia. Cuma nanti tadi itu yang kayak Bang Fal sampaikan, apakah perbedaan perpandangan ini untuk ke presiden dianggap menghina atau ini yang menjadi masalahnya sekarang itu kan KUHP itu kan pasal itu termasuk delik aduan atau tidak gitu. Betul. Kalaupun delik aduan ini kan sekarang kan ya siapapun bisa mengadukan kan gitu kan. Iya. Artinya tidak pada misalnya ya ada sesuatu yang disampaikan dan kemudian pihak lain keberatan gitu ya kan. Ya di sini juga pihak berwajib juga kalau misalnya itu tidak delik aduan ya dia bisa berinisiatif ya melihat itu sebagai suatu pelanggaran KUHP gitu. Tapi umumnya kan yang kita lihat belakangan ini ya munculnya polarisasi dalam pemilihan presiden segala macam itu kan ya tidak pun pihak berwajib melakukan inisiatif, ada aja pihak-pihak melaporkan. Ya, jadi pasti. ya pihak melaporkan artinya ada pro kontra di situ kan. Ya ada pihak yang merasa itu bukan penghinaan, tapi ada pihak yang lain menganggap itu ya itu kebablasan, itu offside, itu penghinaan. Akhirnya diadukan lah gitu ya. Jadi ya ini tetap itu melihatnya sepertinya kecenderungannya ada background bahwa memanfaatkan polarisasi dari masyarakat itu ya untuk membuat pasal ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang pro kepada kepala negara atau presiden ya nanti pihak yang lain juga akan ikut menjaga dalam bentuk kalau misalnya presidennya dihina, nanti pihak yang lain ya pihak yang merasa presidennya yang dihina itu ya melakukan laporan gitu, delik aduan. Jadi ini hanya saya pikir ya, saya analisa saya itu hanya memanfaatkan polarisasi masyarakat aja nanti. Betul. Nah, untuk yang selanjutnya kontroversi itu adalah pasal tentang kumpul kebo, di mana ya termasuklah kumpul kebo, seks di luar nikah atau perselingkuhan yang dianggap orang ini melanggar privasi orang. Sementara sebenarnya di KUHP yang lama sudah ada sebenarnya ini Bang ya. Iya, sudah lama ada. Apalagi nilai-nilai kita secara ketimuran ya, itu memang harus dijunjung tinggi. Masalah ini memang kita masih tabu, apalagi Indonesia ini kan bukan hanya satu provinsi, bukan hanya Bali gitu ya. Ada Sumatera Barat, ada Aceh, itu sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Cuman kenapa ini Bang sangat seksi dianggap KUHP itu hanya melanggar privasi orang, hanya untuk mengurusi seks. Padahal kan sebenarnya sudah ada. Ya saya pikir ini memang negara sudah offside juga ini dalam konteks kenapa hak-hak asasi manusia itu termasuk kebebasan untuk kebebasan untuk kebebasan untuk berkehidupan secara pribadi. Kebebasan privasinya itu sudah dilanggar. Menurut saya ya sudah terlalu masuk lah ke ranah sangat pribadi ya. Ya selama ini pengaduan terhadap undang-undang itu kan pengaduan terhadap kumpul kebo atau segala macam itu kan karena ada pihak lain yang keberatan ya kan. Betul. Ya kalau misalnya selama ini misalnya ada yang tidak suami istri atau perzinahan atau segala macam. Ya ini juga mengikut kepada kalau ini sudah diterapkan di Aceh misalnya lewat kanun ya, kemudian dipakai hukuman cambuk segala macam. Tapi kan di KUHP belum diatur secara detail, baru di rancangan undang-undang KUHP ini lah diatur. Ya menurut saya sih
Ya itu karena apa ya? Karena mungkin kekhawatiran aja ya, kekhawatiran negara terhadap mulai ya soal kebebasan ini ya, kebebasan, apalagi soal liberalisme ya, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita nggak bisa lagi mengontrol kehidupan ya anak-anak zaman now gitu. Ya norma agama ternyata gagal gitu untuk melakukan itu, bukan gagal sih, belum mampu gitu. Iya. Akhirnya hukumlah yang bertindak lewat negara gitu, negara bertindak lewat hukum gitu kan, supaya apa? Supaya ya efek-efek dari kebebasan di negara-negara barat itu ya tidak menjadi apa namanya, tidak kebablasan masuk sini, tidak semacam tsunami lah gaya lifestyle kehidupan mereka itu masuk ke negara timur semacam Indonesia ini. Ini saya pikir semacam kekhawatiran aja. Tapi kekhawatiran itu pula yang membuat jadi kontroversi kan. Karena apa? Karena ini udah masuk kepada wilayah privasi. Saya baru baca tadi soal referensi adanya keberatan kan. Banyak. Dari beberapa negara asing malah, Australia sama Amerika. Jadi sekarang turis-turis di bule itu membuat konten, misalnya ada kan bule memang ya tidak menikah kan, tapi hidup berpasangan kayak tadi yang di video saya lihat. Dia memvideokan pasangan tersebut dengan lelucon, ini bisa dipidanakan. Jadi ada banyak kekhawatiran, soalnya orang-orang di Bali itu kan banyak bule ya kan. Betul. Kemudian mereka punya pacar orang Indonesia, jadi mereka pada masuk penjara semua itu ya kan, ya karena dianggap melanggar KUHP itu kan. Ya. Jadi banyak juga yang sudah khawatir ini akan mengancam investasi, termasuk mengancam jumlah turis yang masuk ke Indonesia. Karena gimana pun ya namanya turis itu kan ya pasti akan mencari banyak jenis hiburan lah ya kan, jenis hiburan. Salah satunya ya mereka ya karena negara mereka bebas gitu ya, mereka juga mencari lifestyle yang sama lah di negara tempat mereka berlibur. Ini yang menjadi sebenarnya ada sisi positif, ada sisi negatif. Tapi kalau dilihat dari perspektif HAM ya memang ini negara sudah kebablasan untuk mengatur soal privasi warga negaranya. Tapi kalau dilihat dari soal kekhawatiran terhadap norma-norma yang semakin permisif ya negara juga melihatnya sebagai satu panduan lah ya, artinya pagar ya, jangan sampai Indonesia ini bablas jadi kayak negara-negara yang menganut paham demokrasi yang kebablasan berdemokrasi bukan dalam pemerintahan tapi berdemokrasi juga dengan lifestyle, kemudian cara berpikir, kemudian cara bergaul, kemudian ya sudah demokrasi lah dalam segalanya, termasuk dalam kehidupan seks yang di luar nikah gitu. Itu saya pikir ya, semoga memang kekhawatiran satu lagi memang untuk secara hukum mungkin penegak hukum bisa menjalankan dengan baik. Cuman kan memang ada pihak-pihak yang selama ini yang membuat persekusi itu takutnya lebih muncul lagi di kalangan masyarakat. Apalagi kayak tadi Bang Fal bilang kehidupan masyarakat yang semakin modern, apalagi di perkotaan. Tapi ada beberapa yang memang berpikir tradisional, takutnya menjadi persekusi terhadap masyarakat tersebut tadi karena serangan-serangan. Ini kan secara pribadi sebenarnya, secara personal. Ini mudah-mudahan nanti bisa jadi pasal yang tidak terlalu karet lah kita bilang. Iya. Karena masalah untuk itu nanti punishment-nya juga pasti akan mengalami kerumitan ya. Iya. Ya, punishment-nya itu arti kan ya nggak semua nanti gimana lah nanti semua orang ditangkapi karena memang tidak berhubungan dalam konteks berhubungan badan bukan suami istri, kemudian banyak lah yang ditangkap. Kayak banyak berita-berita gitu kan, ya kita lihat berita kriminal gitu kan, datang Satpol PP, datang polisi melakukan razia di hotel-hotel gitu ya kan, ditangkap semua lah. Ya, selama ini kan ditangkap hanya di piring aja, diberi peringatan, diberi pembinaan, kemudian pulang. Kemudian kalau sudah masuk kepada wilayah KUHP, ya mau nggak mau kan punishment, mereka harus diproses di polisi, kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian diadili di pengadilan, kemudian masuk ke LP atau masuk ke ke rutan gitu. Kemudian berapa bulan diponis gitu. Selama ini kan memang ada juga seperti itu kan, razia Satpol PP bekerjasama dengan polisi melakukan razia di hotel-hotel, melatih. Itu hampir ya kita lihat ya hampir di tiap waktu mereka lakukan itu ditangkap. Tapi itu kan masuk di piring dulu, pelanggaran Perda. Sekarang udah masuk KUHP. Iya, memang itu yang menjadi, itu harus jadi catatan itu. Masa ya nanti para pelaku-pelakunya itu dipenjara, kemudian dipenjara penuh lah. Ada lagi satu yang kontroversi di Bang Fal. Itu larangan sebar ajaran komunis. Iya. Ini memang secara garis besar ajaran komunis memang sudah dilarang di
masyarakat lah Indonesia. Cuman di pasal ini betul-betul sangat karet karena tidak dijelaskan sebenarnya secara gamblang komunisnya untuk apa. Nah ini yang menjadi kekhawatiran, apalagi kalangan-kalangan sosial kan sebenarnya ini sebagai ilmu tapi bukan untuk dipraktekkan. Secara ilmiah itu banyak yang secara mempelajari kayak Marxis, Leninisme. Nah ini gimana Bang Fal, kayak kita mengidentifikasikan masalah gitu kan, misalnya bukan hanya di Indonesia, misalnya Rusia, kita secara ilmiah meneliti kalau ini Marxisme dan semacamnya. Ini jangan-jangan kedepannya kita landas sosial udah 50%-nya udah masuk ke penjara. Ya, ini yang harus dipilah-pilah secara jernih sama aparat lah, yang aparat berwajib lah yang memegang KUHP ini, negara lah, dalam konteks negara yang paling besar. Kemudian nanti ya dalam konteks teknisnya itu ya aparat negara lah, kepolisian gitu ya. Apakah ajaran-ajaran ini sebenarnya ajaran yang untuk menyebarkan mengubah dasar negara, mengubah ideologi, atau sekedar hanya sebagai bahan diskusi atau keilmuan atau ilmiah gitu kan? Karena di ruang-ruang ilmu sosial membahas komunisme ini kan nggak tabu gitu kan, apalagi komunisme secara keilmuan ya Bang, bukan secara bikin kita praktek gitu. Iya, komunisme Marxisme ini kan cara berpikir gitu kan. Ada misalnya diajarkan kita tentang dialektika berpikir, soal tesa, sintesa, antitesa, sintesa, itu kan dialektika berpikir gitu kan. Seperti Karl Marx kan mempelajari utopia di mana utopis gitu ya. Itu kan semua kan ajaran-ajaran yang bersumber dari Leninisme, Marxisme, komunisme kan. Betul. Ya toh kita juga belajar juga bagaimana komunisme gagal ya, kemudian Marxisme juga tidak berhasil untuk melakukan penyejahteraan terhadap rakyatnya atau negaranya. Ya, ahli-ahli filsafat dan kemudian ahli-ahli ilmu sosial kan sudah sering membuat itu sebagai satu analogi kan di seminar-seminar, di diskusi-diskusi. Ini bukan sesuatu yang sangat sebenarnya sangat sangat ya agak, saya pikir ya konteksnya agak konyol juga bagaimana ilmu dikriminalisasi ya kan. Ini kan ilmu sebenarnya. Ya Marxisme, komunisme itu kan ilmu ilmiah gitu. Kemudian dikriminalisasi, kemudian masuk dalam KUHP. Ya saya pikir nanti jangan-jangan nanti aparatnya juga nggak ngerti apa komunisme, apa Marxisme, apa Leninisme. Kalau diajarkan di ruang-ruang kampus ya, kemudian kalaupun di ruang publik dilakukan, itu kan hanya bagian dari membedah ilmu, itu kan bukan menyebarkan ajaran kan gitu, kecuali ada gerakan gitu. Sebenarnya di dalam RKUHP ini tuh juga ada larangan unjuk rasa, dianggap bahwa pasal 256 itu mengatur tentang bagaimana unjuk rasa, demonstrasi itu. Sebenarnya ini juga dianggap kontroversi karena pihak penegak hukum, terutama polisi lah yang memberikan izin itu karena pasal ini bakal bisa melamakan lah untuk surat izin untuk mengeluarkan izin untuk demo. Sementara kan sebenarnya selama ini memang untuk demonstrasi semua kita memang perlu izin. Memang yang tidak berizin ini tetap bisa ikut demo, tapi untuk sehari-hari itu memang tidak dikenakan pidana. Cuman yang baru inilah nanti akan yang bagaimana yang nggak berizin ini. Nah ini yang soal teknis orang unjuk rasa untuk melakukan demonstrasi sebenarnya kan sudah dilakukan jauh-jauh hari ya. Jadi ketika orang mau melakukan unjuk rasa, ya selama ini kan mereka masukkan surat ke aparat keamanan, kepolisian ya, via bagian intel gitu kan, untuk maksud dan tujuan lah untuk melakukan demonstrasi. Ya maksudnya supaya aparat bersiap siaga, mencegah hal-hal yang tidak dimungkinkan gitu kan. Tapi itu kan yang setahu saya selama ini hanya juklak aja, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Jadi belum masuk kepada KUHP. Jadi kalaupun ada orang yang melakukan unjuk rasa tanpa ada surat, ya itu artinya dibubarkan aja, dibubarkan, dan kemudian ya tidak lakukan demonstrasi di tempat yang mereka lakukan demonstrasi. Artinya ya udah selesai di situlah gitu. Betul. Kan. Tapi dengan adanya KUHP ini yang mengatur itu, artinya semua orang yang melakukan demonstrasi unjuk rasa tanpa ada izin itu, tanpa melakukan surat, ya itu udah masuk ranah pelanggaran pidana. Bisa ditangkap semua dan kemudian ya bisa dipidana karena melanggar paling lama 6 bulan pasal 256. Pasal 256 itu gitu ya. Selama ini kan ya hanya sifatnya hanya juklak aja gitu. Jadi saya pikir ini polisi sudah lebih ketat lagi soal unjuk rasa sama demonstrasi ini. Jadi sampai aturan pelaksanaan untuk demonstrasinya ini sudah diatur di KUHP kan. Sebelumnya kan hanya on the spot ya, kejadian di lapangan ya. Karena sebelumnya
Kalau misalnya ada hal-hal yang sifatnya kriminal di lapangan, ya kemudian itu yang dipidana gitu ya kan. Lebih ke penanganan teknis dari kepolisian, Mas. Ya betul, penganiayaan atau ada kekerasan gitu ya, yang kemudian terjadi karena mungkin ada suasana yang chaos yang dicu di demonstrasi itu. Tapi ini sekarang sudah mundur ke belakang gitu, sudah mundur, artinya sampai kepada tahapan pelaksanaannya pun sudah masuk pada KUHP. Jadi kalau kita tidak mengajukan surat, kemudian melakukan demonstrasi, ya dari mulai pelaksanaannya ya sudah dipidana gitu ya kan. Kenapa? Karena Anda melanggar aturan atau melanggar KUHP, tidak meminta izin dulu untuk melakukan demonstrasi. Nah, itu sudah masuk wilayah pidana, sudah masuk ranah pidana, sudah lebih luas lagi artinya kan, sudah lebih luas lagi. Betul, makanya ini yang dikhawatirkan, terutama dalam demonstrasi itu kan biasanya kita mengkritisi baik lembaga negara, presiden, seperti menyambungkan pasal penghinaan ini kan ditambah lagi harus ada izinnya. Takutnya kan ini bakal jadi dikriminalisasi lah istilahnya. Apalagi kita rupanya tidak ada izin. Jangan-jangan langsung dipidanakan. Itu yang sangat sebenarnya di negara demokrasi ya agak kurang sebetulnya. Nah yang karena saya lihat juga aturannya semakin diperketat dengan adanya undang-undang aturan di KUHP itu kan. Artinya kalau misalnya orang melakukan demonstrasi selama ini kalau nggak ada izin ya hanya dibubarkan aja, kemudian sekarang dipidana kan sudah membuat orang wanti-wanti kan, ketakutan kan. Betul. Tidak berani lagi untuk melakukan spekulasi gitu. Spekulasi oke, kita demonstrasi sekarang kata. Surat izinnya dari mana katanya? Udah nanti paling kalau ditanya aparat nggak ada surat izinnya kita dibubarkan. Nah, tapi sekarang kan nggak berani berspekulasi lagi seperti itu kan. Betul. Ketika kita misalnya tidak ada surat, nah ini kan sudah masuk wilayah pidana, kita bisa ditangkap kemudian diproses di kepolisian, kemudian dilimpahkan ke pengadilan ya, kemudian dimasukkan ke sel lah gitu. Nah ini ada yang kontroversial lagi nih, menarik ini. Itu pasal tentang keringanan ancaman bagi koruptor. Sebenarnya nama pasalnya bukan keringanan, tapi dianggap jadi meringankan karena di dalam pasal tersebut koruptor itu mendapat pidana itu paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah ini dianggap terlalu ringan di RKUHP ini. Sementara sekarang juga ada aturan di mana setelah menjalani 2/3 hukuman berkelakuan baik bisa bebas. Bisa bebas. Ya. Sementara ini sudah ada lagi paling singkat itu ya 4 tahun dengan ya putusan-putusan nanti kerugian negara dan semacamnya. Ini kan inilah yang dianggap orang-orang itu pengamat analisis ini kok menjadi ramah dengan koruptor. Iya, kok jadi mundur gitu ya. Iya. Padahal selama ini tuntutan kita terhadap koruptor itu adalah hukuman mati. Ini malah kok jadi diperlemah gitu ya kan. Betul. Ini juga yang membuat memang sebenarnya ya kalau dari buku-buku ya kita mengacu kepada teori ya semuanya kan hukum ini kan produk politik gitu ya kan. Iya. Ya hukum manapun itu pasti produk politik. Karena apa? Karena ini kan bagian dari konsensus hukum itu muncul kan gitu kan. Ya orang-orang yang melakukan apa namanya itu yang menggodok RUU KUHP ini kan ya memang akademisi, tapi kan keputusan akhirnya atau keputusan politiknya kan ada di tangan lembaga-lembaga politik yang ada di DPR sana gitu kan. Orang-orang yang punya kepentingan juga ke depan secara politik gitu kan. Jadi inilah yang menjadi sumir karena memang ketika bagian ini diperlemah atau malah jadi seolah-olah mundur ke belakang, di mana tuntutan publik, tuntutan masyarakat, apalagi negara kita ya sudah masuk zona korupsi yang ini ya, indeksnya sudah mulai ini namanya itu mulai tinggi, dan kemudian ini menjadi salah satu prioritas pemerintah juga untuk memberantas korupsi. Kemudian ya orang-orang atau pelaku-pelaku korupsi atau koruptor ini kemudian diringankan hukumnya. KUHP juga kemudian memberikan ruang untuk itu. Inilah yang menjadi salah satu sorotan masyarakat juga ya. Kenapa ya harus malah diperingan gitu kan? Harusnya kita kan membuat satu hukum yang justru stressing kita adalah membersihkan negara dari koruptor. Jadi seolah-olah negara memberikan ruang bagi mereka gitu. KUHP malah memberikan tempat yang lebih ringan gitu untuk mereka gitu. Ya saya pikir ya ini memang bagian dari produk politik lah, hukum bagian produk politik ya, mereka yang memutuskan di DPR sana karena kepentingan itu kan mencakup soal-soal bagaimana nanti karir ke depan ketika terkena masalah korupsi kan gitu kan. Ya, pada umumnya seperti itu, common sense-nya kan itu saya pikir. Ya memang ini menjadi kontroversi juga karena berkelakuan baik ini sebenarnya kan bias berkelakuan baik seperti apa. Kalau masa yang dianggap orang kan udah koruptor masa berkelakuan baik udah merugikan negara itu yang dianggap. Iya, berkelakuan baik selama di penjara tapi kan bukan berakhlak baik kan gitu.
Nah sebenarnya nggak semua memang kontroversial. Ini kan ada juga yang bagus, contohnya itu penyebaran hoax. Sekarang kan sudah diatur. Ya. Setelah sebelumnya undang-undang ITE yang sangat-sangat karet lah kita bilang. Ya. Dengan segala kontroversialnya undang-undang tersebut. Nah, penyebaran hoax ini sekarang ini diatur di KUHP, itu di pasal 263 dan 264. Nah, ini kan memang pasal baru, memang inilah yang betul-betul sesuai dengan kehidupan modern, di mana sudah ada digital, penyebaran informasi yang masif. Nah, mungkin di sini saya rasa pas juga ini untuk pasal ini dimunculkan. Gimana menurut Bang Fal ini? Iya, kalau misalnya undang-undang ITE soal hoax itu ya saya pikir sudah inilah ya sesuatu yang positif lah ya. Kita apresiasi lah itu, karena hoax ini kan meresahkan masyarakat kan, apalagi masuk pada tahun-tahun politik ya, melakukan pembelahan polarisasi ya. Hoax selain di undang-undang ITE yang memang leg spesialisnya ya memang harus masuk ranah pidana umum juga ya. Jadi tapi pengaturannya juga ya saya pikir nanti hoax ini juga harus dilihat lah apakah itu kepentingannya ya untuk apa gitu kan, kepentingan ya. Semua hoax itu pasti negatif lah saya pikir. Jadi KUHP mengatur ini sudah tepat lah. Inilah yang saya pikir perlu pembaruan seperti saya sebutkan dari awal, karena sudah masuknya teknologi ya. Karena kita kan awalnya nggak kenal hoax ini apa gitu kan. Ketika kita memegang gadget sekarang, sudah ada peradaban teknologi digital, barulah muncul istilah hoax gitu ya kan. Walaupun istilah hoax ini sudah lama, ada zaman dulu, tapi ya secara masif hoax itu ya berita bohong itu kemudian menjadi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ketika kita sudah terbiasa memegang gadget gitu kan. Ketika masyarakat sudah pegang gadget, sudah biasa bermain-main dengan media sosial, ya muncullah hoax-hoax yang membuat orang membuat orang merasa ya membuat kehidupan jadi menjadi tidak tertib lagi lah, tidak nyaman gitu. Memang kalau saya melihat kan hoax ini kalau di zaman dulu itu sebenarnya seperti mulut kita, gosip gitu kan, menyebarkan sana sini. Nah, sekarang ini kan melalui jari semua. Ini kan jari ini sekarang itu tidak ada yang kontrol. Kalau dulu memang dengan mulut kita bisa dilaporkan, misalnya mencemarkan nama baik dan semacamnya. Sementara di digital ini kan kita nggak ngomong. Kita mainkan tangan kita aja di gadget kita masing-masing. Sementara apapun A sampai Z semua kita bisa bikin. Nah, ini memang cukup bagus untuk mengaturnya. Nah, memang di mana tadi kayak Bang Fal bilang di tahun-tahun politik menjelang itu, apa ini juga bisa mungkin menjadi penawar juga untuk mengurangi intensitas hoax nanti, apalagi seperti kita tahu kayak pada saat pemilihan Amerika contohnya, di mana itu kan pendukung salah satu calon Donald Trump itu menyerang langsung Capital City karena penyebaran hoax di sosial media. Sekelas negara besar aja waktu itu ya kewalahan untuk mencegah itu terjadi. Nah, ini mungkin nilai plus juga di Indonesia penyebaran hoax ini sudah diatur di KUHP, sehingga sebelum jauh-jauh hari nanti ke tahun politik, sebelum memanas itu sudah kita bisa dapat penawar. Orang-orang sudah wanti-wanti untuk menyebarkan, apalagi di sini disebutkan apalagi penyebaran hoax itu yang mengakibatkan berkerusuhan, misalnya kayak tadi di Capital City itu kerusuhan, menyerang istana misalnya, itu ya sudah dapat pidana lebih jelas dia dari pasal ini tersebut ini. Ya, saya pikir hoax ini juga bagian dari kemarin kan kita bikin di undang-undang ITE gitu kan. Undang-undang ITE bagian penyebarannya. Jadi undang-undang ITE ini kan sebenarnya sudah salah kaprah juga, saya pikir. Salah kaprah karena bahaya undang-undang ITE itu kan banyak mengatur kepada transaksi elektronik. Betul. Gitu. Jadi tidak mengatur yang kehidupan bermedia sosial, kehidupan bermedia sosial yang berhubungan dengan hoax gitu ya kan. Jadi karena belum ada yang bisa mengakomodir soal case-case tentang penyebaran ujaran kebencian ini, ya dimasukkanlah itu ke undang-undang ITE sebenarnya. Karena kan sebenarnya kalau dari judulnya undang-undang informasi dan transaksi elektronik kan lebih bagus kepada karena belum ada diatur di KUHP kan, kemudian itu diakomodirlah di undang-undang ITE. Jadi ketika masuk kepada rancangan undang-undang KUHP, ya KUHP inilah yang kemudian mengatur secara umum kan, generalis gitu kan. Kemudian nanti diturunkanlah kepada undang-undang yang bersinggungan dan di bawahnya gitu untuk leg spesialisnya. Memang hoax ini memang sesuatu yang harus kita harus kita kita antisipasi dari awal gitu kan. Karena memang banyak penyebarannya itu membuat, salah satu yang membuat kita agak resah dengan hoax ini adalah tingkat literasi kita yang rendah gitu. Kenapa yang jadi berbahaya? Karena ya kita juga
punya budaya membaca yang baik, kemudian terlalu short temper, gampang sumbu pendek, gampang terbakar gitu ya kan. Kemudian kita gampang dipilah-pilah dalam persoalan-persoalan yang sifatnya primordial gitu. Jadi sebenarnya ini ya antisipasi yang paling tajam sebenarnya untuk hal-hal yang sifatnya politik gitu. Karena hal-hal yang sara primordial itu kan umumnya digunakan sebagai alat gitu kan, alat atau instrumen untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang dengan segala cara gitu ya kan. Nah, termasuklah penyebaran dengan segala cara ini, masuklah unsur-unsur yang teknologi, memasukkan hoax ya kan. Si A seperti ini, si B seperti ini, kalau ini seperti ini, kalau ini seperti ini. Padahal sebenarnya kalau misalnya tingkat literasi masyarakat tinggi dan kemudian kita punya kesadaran tentang tentang hal-hal yang fundamental ya, soal agama, soal kesukuan ya, semuanya sudah fix, sudah final, nggak ada masalah lagi. Ya cuma ini suka dijadikan alat politik isu-isu ini kan gitu. Akhirnya produk isu-isu itu hoax gitu ya kan, untuk mencapai itu. Saya pikir itu, Roni. Iya, memang kemajuan, memang teknologi tidak bisa terbendung. Namun kehidupan kita dalam teknologi itu yang bisa kita atur. Iya, kita atur ya. Ya, memang untuk membahas RKUHP ini memang panjang ini. Ini bisa sebenarnya lebih dari 1 jam. Cuma kita akan bahas-bahas yang menarik ya, ya Bang Fal ya. Ya, ada beberapa poin-poin aja lah. Yang memang menyerempet lah sama kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Apalagi yang kontroversial sebenarnya kalau kita bedah sebenarnya sudah ada. Seperti tadi pidana untuk perselingkuhan ya sebenarnya sudah ada, cuman lebih detail lagi. Larangan unjuk rasa misalnya sebenarnya memang kita harus izin. Cuman ini kan menjadi menarik karena sudah ada pasal-pasal pidananya. Sementara yang kontroversi memang kayak penghinaan terhadap lembaga negara, pemerintah dan semacamnya. Dan ya ada juga pasal yang memang harus kita apresiasi, seperti penyebaran hoax tadi dan mengatur hidup, pasal-pasal yang mengatur kehidupan kita itu sekarang lebih modern, itu lebih sesuai lah dengan kehidupan kita sekarang. Memang KUHP ini harus penting diperbaharui ya, direvisi. Apa yang dilakukan oleh DPR ini sebenarnya harus dilakukan dalam awal-awal tahun kerja mereka sebenarnya. Jadi ini nggak akan berhenti terus, artinya kan tidak mudah lah untuk merevisi semua pasal dalam KUHP itu, karena KUHP itu kan produk Belanda gitu, apalagi kita sudah masuk kepada wilayah kehidupan teknologi sekarang kan. Jadi ya mungkin hal-hal yang bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari, jadi memang harus update terus, karena ini kan betul-betul mengatur norma, mengatur hukum perilaku kita sehari-hari KUHP ini kan. Karena acuannya kan acuan umum gitu kan. Jika ketika terjadi keonaran, pelanggaran ketertiban atau pelanggaran keamanan, acuan dari aparat keamanan ini kan KUHP, baru nanti masuk kepada undang-undang lebih spesifik. Jadi memang KUHP ini harus dilakukan revisi, karena ini updating dari kehidupan atau dari lifestyle-nya masyarakat, dari masa ke masa, dari periode ke periode gitu. Karena masyarakat kan dinamis, bergerak terus kan. Apa yang terjadi pada masa saat ini mungkin ke depan itu ya sudah tidak terjadi lagi gitu. Tapi sudah terjadi dalam bentuk modifikasi kehidupan yang lebih baru gitu. Nah, modifikasi kehidupan ini dilarang atau tidak gitu kan. Sama dengan undang-undang narkoba lah gitu ya kan. Dulu dianggap orang bukan narkoba, sekarang rupanya mengandung zat-zat yang berbahaya gitu. Dulu tidak dikenal orang sebagai yang merusak narkotika, yang merusak sel-sel dalam tubuh. Ternyata setelah dipelajari rupanya ini berbahaya untuk kesehatan, kemudian dimasukkanlah ke dalam undang-undang narkoba dan psikotropika sebagai narkoba gitu. Golongan apa ya nanti diatur di dalamnya. Itulah, saya pikir itu juga analoginya dengan kehidupan masyarakat gitu. Jadi ketika kehidupan masyarakat bergerak dinamis, ya begitu juga dengan KUHP harus bergerak juga dinamis mengikuti itu. Begitu kan? Oke. Setelah kita pembahasan kita tadi ya cakap-cakap aja tentang KUHP. Mungkin kita memang bukan yang ahli di bidang hukum, tapi kan kita boleh cakap-cakap untuk karena kehidupan membentuk kehidupan kita. Karena ini kehidupan sehari-hari ya. Betul. Ya mungkin episode kali ini tuh sangat-sangat menarik ya. Kita nggak bahas-bahas capres-capres dulu, kita bahas yang mengenai kehidupan kita. Kita akan mungkin akan kembali ke episode lainnya itu membahas tentang yang lain di channel Pro Sumbu TV. Mungkin jangan lupa di komen, like, dan subscribe.